Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, dan pemirsa, terjawab sudah pelatih timnas pengganti Shin Taeyong yang resmi diberhentikan pada tanggal 6 Januari lalu oleh PSSI. PSSI telah mengumumkan nama Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Mampukah mantan striker andal Ajax, AC Milan, dan Barcelona itu membawa Garuda terbang lebih tinggi? Apa kata warga? Dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Benadin Mario punya jawabannya untuk Anda dalam segmen Warga Bicara. Kita akan sapa. Selamat pagi Benadin, silakan. Ya Gemma, selamat pagi. Seperti yang kita tahu, di tahun 2025 ini PSSI melakukan gebrakan dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Shin Taeyong yang sejak tanggal 28 Desember 2019 lalu melatih Timnas Indonesia. Shin Taeyong sendiri punya berbagai macam prestasi dan juga membantu perkembangan sepak bola Indonesia mulai dari kelompok umur U20, U23 sampai dengan ke level Timnas Senior. Misalnya di Timnas Senior, prestasi yang kami catat bersama dengan Shin Taeyong ini ada masuk dalam runner-up AFF tahun 2020, kemudian membuat Timnas Indonesia bertengger berhasil masuk sampai ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian Timnas Indonesia ini sudah mendapat tiket untuk bisa bermain kembali di Piala Asia 2027 tanpa harus melakukan kualifikasi. Dan yang terakhir, Shin Taeyong berhasil membuat Indonesia bertengger di peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga di grup C. Namun, segelintir prestasi dan juga perkembangan sepak bola yang dibangun oleh Shin Taeyong ini tidak membuatnya bertahan sebagai pelatih timnas sampai dengan tahun 2027 sesuai dengan kontraknya. PSSI akhirnya memutus kontrak Shin Taeyong pada tanggal 6 Januari 2025 dengan alasan yakni untuk menjaga komunikasi yang sempat timbul ketegangan saat partai melawan Cina dan sebelum melawan Cina, di mana setelah melawan Barat ini terdapat masalah antara beberapa pemain dengan Shin Taeyong. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan persoalan komunikasi atau adanya language barrier antara Shin Taeyong dengan para pemain diaspora yang dinaturalisasi oleh PSSI, sehingga tidak ada terjalin komunikasi yang baik antara pemain dengan pelatih Timnas Indonesia saat itu, yaitu Shin Taeyong. Dan tepat pada 8 Januari 2025 kemarin melalui akun media sosial, tepatnya di Instagram, PSSI akhirnya mengumumkan nih Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia yang menggantikan Shin Taeyong. Sebetulnya memang nama Patrick Kluivert ini sudah disebut berbagai macam media luar negeri, termasuk salah satunya adalah Fabrizio Romano yang paling terkenal dengan cuitan Here We Go-nya. Dari situ sebetulnya masyarakat pencinta sepak bola sudah mengetahui bahwa Patrick Kluivert akan menggantikan Shin Taeyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Lalu sebetulnya siapa sih Patrick Kluivert? Dari data yang kami dapat, pria dengan nama lengkap Patrick Stephen Kluivert yang lahir pada tanggal 1 Juli 1976 ini merupakan mantan pemain klub-klub besar di Eropa. Ia memulai karirnya di klub profesional dengan membela Ajax Amsterdam pada tahun 94 sampai dengan tahun 97 sebagai penyerang. Kemudian, lepas tahun 97, ia ditransfer ke AC Milan sebagai penyerang pada tahun 97 sampai dengan 98, sampai pada akhirnya ia membela Barcelona dalam kurun waktu yang cukup lama nih, dari tahun 94 sampai tahun 2004, Gemma. Di Barcelona inilah karir Patrick Kluivert semakin cemerlang. Ia membuktikan dirinya, kapasitasnya sebagai penyerang pada saat itu dengan mampu mencetak 90 gol di 182 penampilannya. Kemudian dari tahun 2004 setelah bermain untuk Barcelona, ia kemudian berpindah ke beberapa klub yakni Newcastle, Valencia, PSV sampai yang terakhir ada Los Lille pada tahun 2008. Semuanya ini selalu bersama dengan Barcelona, kontraknya hanya setahun, Gemma. Dan kalau untuk karir di timnas Belandanya sendiri, Gemma, sebetulnya ia telah mencatatkan karir sebagai pemain timnas Belanda ini sejak tahun 90-91 saat membela timnas Belanda U16 sampai pada akhirnya pada tahun 94 sampai tahun 2004 ia dipercaya oleh timnas Belanda untuk memperkuat Belanda bermain di berbagai macam pertandingan level internasional. Di karirnya sebagai penyerang tim nasional Belanda, ia mampu mencetak 40 gol dari 79 pertandingan. Nah, pertanyaannya sekarang nih, masyarakat Indonesia banyak yang mempertanyakan nih, bagaimana sih karir kepelatihan Kluivert? Karena kalau secara level di pemain sepak bola, Kluivert tidak perlu dipertanyakan lagi lah sebagai seorang penyerang. Namun sebagai karir kepelatihannya ini masih cukup diragukan. Karena memang sejauh ini Kluivert hanya menjabat sebagai asisten pelatih saja kebanyakan. Namun dari yang kami catat memang ini karir kepelatihan Patrick Kluivert sudah dimulai sejak ia menjadi pelatih striker di AZ Alkmaar, salah satu klub di Eredivisie pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Sampai akhirnya ia memulai karir kepelatihannya sebagai seorang asisten. Ini dimulai di Australia dengan menjadi asisten pelatih Brisbane Roar.
Dari situ ia kemudian pindah ke NEC pada tahun 2010 sampai 2011 sampai akhirnya dipercaya untuk menjadi pelatih kepala di klub mudanya Twente, yaitu Jong Twente pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Karir kepelatihan yang sudah mulai banyak ini kemudian dipercayakan kepada Patrick Kluivert untuk memegang jabatan asisten pelatih timnas Belanda, yang dimana pada saat itu pada tahun 2012 sampai 2014 Belanda ini diasuh oleh Louis van Gaal sebagai pelatih utama, dan Louis van Gaal bersama dengan Patrick Kluivert ini membantu timnas Belanda untuk bisa menempati peringkat ketiga Piala Dunia 2014 usai mengalahkan Brazil dengan skor 3-0. Melihat karir kepelatihannya yang bagus, Patrick Kluivert akhirnya dipercaya kembali nih untuk menjadi pelatih kepala untuk timnas Curaçao pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Kemudian karir selanjutnya adalah menjadi asisten pelatih lagi di timnas Kamerun dengan menemani Clarence Seedorf yang pada saat itu menjadi pelatih kepala. Dalam karir sebagai asisten pelatih Kamerun, Kluivert berhasil membantu timnas Kamerun masuk sampai ke babak 16 besar Piala Afrika, karena di babak 16 tersebut Kamerun harus mengakui keunggulan Nigeria dengan skor 3-2. Nah, sebelum melatih Indonesia, tepatnya ini ia sempat dipercaya lagi untuk menjadi pelatih kepala di klub Liga Turki, yaitu Adana Demirspor. Di situ ia menjadi pelatih kepala hanya dalam waktu 1 musim saja. Barulah tahun ini Patrick Kluivert kembali dipercaya untuk menjadi pelatih kepala, yakni untuk timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun plus opsi 2 tahun perpanjangan. Nah, melihat kontrak ini, tentu masyarakat berharap banyak kepada Kluivert, khususnya yakni membawa timnas Indonesia lolos sampai ke Piala Dunia 2026. Karena memang sampai dengan hari ini kita masih berada di peringkat ketiga dan memungkinkan untuk lanjut sampai ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, yang paling ditunggu tentu adalah pertandingan antara Indonesia melawan Australia yang nanti akan diselenggarakan di Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Dan ini akan menjadi tantangan tersendiri nih bagi Kluivert Gema sebagai pelatih baru timnas Indonesia, karena di pertemuan pertama melawan Australia yang saat itu masih diasuh oleh Coach Sintayong, Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Sampai dengan nanti akan tentu ada pertandingan selanjutnya akan terus diamati oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada saat melawan Indonesia Bahrain, Indonesia melawan Cina, sampai dengan nanti Jepang melawan Indonesia. Harapannya tentu Kluivert mampu nih membawa timnas Indonesia tampil lebih baik daripada di bawah pelatihan Sintayong dan membuat Indonesia lolos, karena Kluivert sendiri sudah mengatakan targetnya adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa nih reaksi masyarakat atau tanggapan masyarakat terhadap Kluivert yang besok rencananya sudah tiba di Indonesia dan tanggal 12 akan diperkenalkan ke masyarakat? Dan berikut harapan dan tanggapan masyarakat terhadap Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Saya mengetahui ada pergantian pelatih timnas di kita, ya harapannya dengan adanya pelatih yang baru tentu membawa nuansa yang baru tentu bagi manajemen dan pemain kita. Semoga dengan ada pelatih baru lebih memotivasi para pemain kita untuk lebih meraih juara lagi. Optimis nggak sih Pak untuk pertandingan selanjutnya, kan kita akan masih ada pertandingan Australia, Bahrain, Cina? Kalau Kluivert gitu ya, itu memang secara pemain sih sudah ternama di mana-mana, dia pernah main di berbagai klub ternama di Eropa, menguatkan timnas di Belanda juga kan, Belanda kan ya. Nah, cuman saya belum pernah dengar prestasi beliau di bidang kepelatihannya, di bidang coach itu ya. Jadi ya karena sudah diputuskan barang ini, ya kita berdoa saja lah, mudah-mudahan ya pemain-pemain kita yang ya kebetulan juga banyak naturalisasi dari Belanda itu kan, dengan sentuhan tangan yang orang yang senegara dengan beberapa pemain kita ini, ya timnas kita bisa mendapatkan yang terbaik lah. Pokoknya harapan gimana? kita besar di Kluivert ini. Pemain naturalisasinya kita demen sih ya, Tik ya. Kayak orang yang nggak ngerti bola ya. Itu aja sih. Jadi strategi diubah, Iya. makin klop. Iya, betul. Ya, pokoknya intinya jangan sampai lebih turun daripada yang kemarin lah. Sip.
Besar harapan kami di tangan Anda, Pak Kluivert. Dan juga pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri mengatakan kehadiran Patrick Kluivert ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi ruang ganti timnas Indonesia dan juga mampu mempersolid chemistry antar pemain dan juga tim klub latihan yang sebelumnya dirasa kurang berhasil dilakukan oleh Coach Sintayong. Dan besok tanggal 11 Januari 2025 rencananya Patrick Kluivert akan tiba di Indonesia bersama dengan tim kepelatihan mulai dari asisten pelatih sampai dengan pelatih-pelatih lainnya, mulai dari pelatih penyerang mungkin atau pelatih kiper sampai dengan nanti ada pelatih teknis. Dan nanti tanggal 12 rencananya Patrick Kluivert akan diperkenalkan secara langsung melalui konferensi pers yang akan diselenggarakan oleh PSSI. Sehingga nanti kita bisa tunggu bersama bagaimana presentasi dari Patrick Kluivert untuk membawa Indonesia bisa tembus sampai ke Piala Dunia 2026. Kembali ke Anda di studio, Gemma. Baik, terima kasih Wedani Mario atas penjelasan yang komprehensif. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.